Kin, bangun, kamu tidur kuat sekali, ucap Andra sembari menggoyangkan tubuh Kinan. Syukurlah Kinan terbangun, namun tatapannya kosong. Ada yang berbeda darinya. Kinan yang biasa terlihat aktif namun kali ini berubah drastis. Kamu mandi dulu sana, Kin. Nanti gabung di ruang TV ya. Kinan hanya mengangguk. Dia langsung bangun dan berjalan menuju kamarnya. Aji melihat wajah Kinan sedikit berbeda, seperti wajah orang lain. Tidak terasa malam kembali datang. Kinan sekarang menjadi sangat pendiam. Semenjak dibangunkan oleh Andra dan kembali ke kamarnya, dia tidak lagi keluar. Entah apa yang membuatnya seperti itu. Aji mencoba untuk menyapanya, namun urung karena dilarang oleh Septi. Mungkin Kinan masih shock dan ingin menyendiri. Untuk saat ini mereka semua membiarkan Kinan sendiri. Kalau sudah waktunya, dia pasti akan kembali seperti biasa. Tidak ada yang aneh saat mereka berkumpul di ruang TV. Tidak ada bau kentang, penampakan pun tidak ada. Hingga saatnya semua kembali ke kamarnya masing-masing untuk tidur, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Sunyi, suara binatang malam kembali menyelimuti suasana. Tidak ada lagi suara TV yang menyala seperti malam sebelumnya. Andra terlelap dengan cepat. Mungkin karena udara yang sejuk membuatnya mudah mengantuk. Hingga akhirnya Andra bermimpi sesuatu yang mengerikan. Dia bermimpi berada di dalam villa sendiri, tidak terlihat teman-temannya saat itu. Dia mencari ke dalam setiap ruangan, namun tidak menemukannya. Andra menuju halaman depan. Dia masih berusaha mencari teman-temannya, namun tetap saja nihil. Dia berteriak dan tidak ada yang menyaut satupun. Dia melihat pondok penjaga villa dengan kondisi lampu menyala. Terlihat sekilas bayangan seperti orang berjalan. Melihat itu Andra mencoba menghampiri. Dia pikir mungkin itu salah satu temannya. Dari jauh pondok tersebut terlihat seperti rapi dan bersih. Namun saat dekat, terlihat akar yang menjulur di dinding dan sampah berserakan di teras depan. Andra melangkahkan kakinya. Teras yang terbuat dari kayu membuat setiap langkah Andra terdengar. Kondisi pintu rumah sedikit terbuka. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah dalam. Andra berhenti, jantungnya berdetak kencang. Entah mengapa aura seramnya cukup kental hingga membuat Andra merinding. Tangannya menghampiri gagang pintu yang terbuat dari kayu. Dia dorong secara perlahan. Sembari membuka pintu, Andra mencoba memanggil nama-nama temannya. Ji, Yun, Sep, halo, ucap Andra dengan sedikit bergetar. Tidak ada saut dari dalam. Dia sedikit mengintip ke arah dalam namun tidak melihat siapapun. Kinan, teman-teman, ayolah, ini tidak lucu, keluarlah, ucap Andra yang semakin takut. Tiba-tiba dari arah ujung ruang, Andra melihat sebuah bayangan berwarna hitam menguntip dari belakang dinding. Tidak ada wajah, rambut atau bentuk apapun. Hanya bayangan hitam pekat yang terlihat. Andra memfokuskan penglihatannya ke bayangan tersebut. Dia baru pertama kalinya melihat penampakan seperti itu. Ci, Andra mencoba memanggil bayangan tersebut. Namun saat dipanggil, bayangan itu langsung menghilang. Andra yang penasaran mencoba mendekati. Dengan langkah terburu-buru dia ke sana. Namun ternyata tidak ada siapapun. Andra yang mulai tersadar bahwa itu adalah penampakan makhluk halus. Dia dengan cepat membalikkan badannya dan berjalan menuju pintu keluar. Belum sampai pintu, Andra terhenti. Dia mencium bau yang tidak asing. Bau yang sama saat dia membakar tali kafan sore itu. Bau kentang. Seketika tubuh Andra bergetar. Badannya tidak dapat digerakkan sama sekali. Seakan bau tersebut menghipnotis tubuhnya untuk diam. Keringat mengucur. Kaos yang dia pakai perlahan basah. Lalu ada suara yang memanggilnya. Suara yang Andra kenal. Suara salah satu temannya. Kinan, iya, itu suara Kinan, ucap Andra dalam hatinya.
Andra, Andra. Suara Kinan terdengar lirih. Andra menoleh secara perlahan. Andra pun sebenarnya tidak terlalu yakin kalau suara itu benar suara Kinan. Namun jiwa penasaran Andra begitu besar hingga memaksa untuk melihat. Saat menoleh ternyata tidak ada siapapun. Andra heran karena dia yakin suara itu berasal dari belakangnya. Saat kembali menoleh ke depan, dia terkejut. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Badannya bergetar sangat hebat. Sesosok pocong dengan wajah yang hitam tanpa mata dan bagian dalam mulutnya terlihat oleh Andra. Sangat jelas hingga membuat Andra berteriak sekencang-kencangnya. Tubuhnya tetap tidak dapat bergerak. Dia ingin kabur namun usahanya sia-sia. Andra merasakan tubuhnya lemas. Tenaganya hilang saat melihat pocong tersebut. Namun entah mengapa seperti ada yang menahannya. Hampir 1 menit sosok tersebut berada di depan Andra dengan kondisi melayang dan diam. Sosok tersebut terlihat seolah marah, seperti ada hal yang tidak disukai oleh sosok tersebut dan berniat membalaskan dendamnya. Tubuh yang transparan membuat Andra dapat melihat benda yang berada di belakang pocong tersebut. Dengan kondisi seperti itu, Andra sudah pasrah. Dia tidak tahu harus bagaimana. Dia ingin rasanya pingsan dan memejamkan matanya, namun sosok tersebut seperti tidak mengizinkannya. Sosok itu ingin Andra melihatnya dengan jelas. Akhirnya pocong tersebut perlahan menghilang, tepat di depan mata Andra. Sesudah pergi, tubuhnya dapat digerakkan. Dia terhuyung dan terjatuh di atas lantai pondok tersebut. Penglihatannya memudar lalu menjadi gelap. Andra pingsan tidak sadarkan diri. Di dalam pingsan tersebut, Andra seperti bermimpi kembali. Dan yang aneh adalah, mimpi tersebut sama dengan kejadian tersebelum Andra pingsan. Kejadian yang sama, melihat sosok yang sama dan pingsan di tempat yang sama pula. Dia merasa seperti dipermainkan oleh sosok pocong tersebut. Hingga akhirnya dalam satu momen, Andra tersadar kembali dari pingsannya. Ada suara yang memanggil Andra. "Andra, tolong aku." Andra tidak mengenal suara tersebut, namun terdengar seperti kesakitan. Saat mendengar suara tersebut, Andra masih dalam keadaan mata tertutup. Dia seakan tidak mempunyai keberanian untuk membuka matanya. Andra mencoba membaca doa di dalam hatinya, namun sulit sekali rasanya. Dia merasa tidak mengingat apapun. Sampai akhirnya ada suara yang membuat Andra terdiam kembali. Tubuhnya bergetar kencang. Dia memaksa memejamkan matanya dengan keras. Serak, serak, serak. Suara itu berasal dari belakang tubuhnya, seakan mencoba mendekat. Setelah suara tersebut menghilang, muncul kembali bau yang Andra takuti. Bau kentang yang kini bercampur dengan bau anyir. Saat itu juga Andra panik dan langsung membuka matanya. Namun saat matanya terbuka, dia melihat kain yang lusuh tepat berada di depan wajahnya. Andra terdiam, pikirannya kacau. Matanya perlahan mengikuti alur kain lusuh tersebut yang menuju ke atas. Namun saat mencapai tengah, Andra tersadar. Itu bukanlah kain biasa, namun sosok pocong yang membuatnya pingsan. Kali ini tanpa pikir panjang, Andra bangkit dan berlari melewati sosok itu. Dia berlari tanpa henti, tidak terasa air matanya jatuh dan membasahi wajahnya. Andra masuk ke dalam villa dan masuk ke dalam kamarnya. Dia tidak tahu kemana teman-temannya pergi, dia tidak peduli. Dia hanya memikirkan bagaimana caranya lari dari sosok pocong tersebut. Sesampainya di kamar, Andra berlindung di balik selimutnya. Dia memejamkan matanya, namun kali ini sulit. Dia kembali pasrah dan menangis sejadi-jadinya. Tolong aku, ucap Andra dengan terbata-bata. Tiba-tiba ada bunyi hentakan dari arah pintu kamarnya. Andra mendengar suara itu terkejut, jantungnya makin berdetak sangat kencang. Rasanya dia ingin kembali pingsan namun tidak bisa. Setelah suara hentakan itu, ada suara tangisan dari arah luar kamar Andra. "Kinan," ucap Andra dalam hatinya.
Suara tangisan itu sangat mirip dengan Kinan. Namun kali ini Andra tidak ingin tertipu seperti sebelumnya. Andra tetap diam di bawah selimut. Dia berharap ini semua akan berakhir. Dia tidak dapat membedakan apakah sedang bermimpi atau nyata. Dia mencoba menggigit tangannya dan terasa sangat sakit. Sosok tersebut membuat mimpi Andra seperti kenyataan. Hal tersebut hampir membuat Andra gila. Sesaat suara hening. Tidak ada suara sedikit pun dari arah luar kamarnya. Tangis Andra pun perlahan terhenti. Getaran tubuhnya pun begitu. Andra ingin membuka selimutnya, namun keberaniannya tidaklah cukup. Dia tetap bertahan walau rasa panas dirasakan tubuhnya. Kembali bau kentang dan anyir melewati penciuman Andra. Dia pun makin menguatkan pegangan dan menarik selimutnya kencang. Pikirnya agar sosok tersebut tidak dapat menarik selimutnya. Matanya memejam kembali. Dalam pikirnya hanya terbesit kata-kata, ayo pingsan, aku mohon pingsan," ucap Andra dalam pikirannya. Namun tetap saja dia tidak bisa melakukannya. Rasa ingin pingsan yang besar sepertinya tidak dapat membantu. Andra tidak lagi mencium bau kentang itu. Dia mencoba membuka matanya perlahan. "Ah!" teriak Andra sangat keras. Sosok tersebut berada di dalam selimut bersama Andra dan persis tepat di depan wajahnya, berjarak sekitar 20 cm saja. Bau busuk dan bau darah tercium oleh Andra. Wajah yang hitam keriput dengan beberapa bagian tulang terlihat oleh Andra. Andra tidak dapat berkedip, mulutnya menganga dan air matanya mengalir membasahi bantal. Di saat sosok pocong tersebut berada di depannya, Andra terbangun. Dia melihat Aji, Yuni, dan Septi berada di sekitarnya. Dia merasa beruntung ternyata itu semua hanyalah mimpi semata, namun dia terheran mengapa terasa sangat nyata. Andra menangis dan memeluk Aji yang berada di samping tubuhnya. Melihat itu, Aji bingung ada apa dengan Andra. "Dra, kamu mimpi buruk ya?" "Terima kasih, Ci. Terima kasih, lu udah bangunin aku," ucap Andra yang terbata-bata karena menangis. Iya, Ci, iya. Sudahlah, kamu laki-laki tidak pantas menangis," balas Andra. Aji meminta Septi untuk mengambilkan segelas air putih di dapur. Dengan sigap, Septi langsung berjalan. Yuni hanya terdiam. Dia sudah paham apa yang terjadi dan kali ini tidak pingsan. Andra bercerita apa yang dia alami di mimpinya. Mendengar itu, Aji meminta Andra untuk jujur apa yang dia lakukan selama di villa tersebut. Belum bercerita, suara teriakan terdengar dari arah dapur. Aji, Yuni, dan Andra yang terkejut langsung menghampiri asal suara tersebut. Mereka khawatir terjadi apa-apa dengan Septi. Saat sampai di dapur, mereka melihat Septi dengan posisi terduduk dan menangis. Yuni langsung memeluk Septi dan bertanya apa yang terjadi. Saat Septi sedang menuangkan air ke dalam gelas, ada bau kentang yang menyeruak di dapur. Namun Septi tetap tenang saat itu. Dia tahu ada yang mengawasinya semenjak keluar dari kamar Andra, namun dia tidak pedulikan. Hingga saat menuangkan air tersebut, Septi menoleh ke kanan karena ada sesuara gesekan di dinding arah luar. Namun saat menoleh, Septi melihat sosok pocong yang sedang memperhatikannya dengan tubuh setengah berada di luar. Kali ini, sosok yang Septi lihat berbeda dengan apa yang Andra lihat. Andra yang belum pulih dari ketakutannya bertanya kepada Septi seperti apa sosoknya. Namun setelah dijelaskan, Andra heran mengapa berbeda dengan apa yang ada di mimpinya. "Sep, kok beda dengan apa yang aku lihat di mimpi tadi ya?" ucap Andra dengan sedikit gemetar. "Aku tidak tahu, Andra," ucap Septi yang melihat Andra namun langsung membuang pandangannya ke arah lain.